Udah ini? Oke, kita wawancara sekarang sama Davi dan Nico. Sejak kapan sih lo memutuskan berdua untuk Nick, lo emang stand up juga, Nick? Stand up sih, enggak sih, belum stand up sih. Cuma waktu itu pernah nyoba karena disuruh dari kantor tuh yang kemarin tutup kasus itu. Disuruh stand up sekali tuh yang temanya ngelawan Bang Dani Aditya. Iya, gitu tuh. Makanya coba stand up baru sekali doang, abis itu belum pernah lagi. Cuma suka aja nonton dari dulu. Iya. Kalau lo kapan? Apanya? Jelasan Niko ngomongnya. Ya kan ini emang contoh. Ini yang belum operasi, ini yang udah. Gitu. Padahal lo dioperasi gak sih? Dulu dioperasi. Tapi dulu kan karena masih kecil mungkin gatel. Nggak tahu kan, gatel ditarik. Tarik keluar bunga. Iya. Maaf itu. Tadi belum di open mic. Iya, nggak apa-apa lah, namanya juga ngobrol ya. Nah ini kan Davi mau bikin special show. Namanya? Nyen up nyo. Stand up, nyen up. Kan dulunya itu. Apa? Nyen up nyo by David Xiaoming. David? Xiaoming. Tapi kenapa tinggal jadi Xiaoming yuk? David Xiaoming. David Xiaoming aja. Ada Xiaoming ya. Xiaoming. Temanya emang pink. Pink loh? Pink. Karena itu suka Blackpink. Iya. Tapi di konten lo sekarang suka disumbing-sumbingin. Maksudnya suaranya tuh suka dibindeng-bindengin, udah sumbing terus bindeng gitu. Iya. Karena Kenapa? itu awalnya tuh, wah ini ngebocorin materi nanti. Ya jangan sampai bocor. Ya pokoknya intinya waktu open mic ada komik yang kayak gitu, maksudnya ngomongin sumbing, tapi orang yang sumbing gitu. Bukan dia yang sumbing. Bukan dia yang sumbing. Terus aku mikir kok dia yang sumbing bisa bawa lelucon gitu, kok aku nggak bisa. Akhirnya apa ya? Kalau stand up nggak bisa nyari lucu itu. Oh apa ya? Oh konten. Akhirnya dibuat konten. Dari ide dia itu ku buat jadi sketsa. Gitu. Gara-gara orang nontonin sumbing. Iya. Nah, lo ngajak Nico jadi MC karena? Karena dia sumbing. Berarti ntar semua sumbing. Sumbing ya, nonton juga sumbing. Enggak lah. Siapa aja coba yang ini? Yang ngisi acaranya? Yang ngisi acara itu ada MC-nya Nico sama Erwin Belok. Openernya ada Gideon Tulus sama Egi Hau. Sama komik lokal Bekasi Toce. Toce kan biasa aja loh. Toce. Iya. Cuman pakai itu ya, pakai usaha ya. Pakai C. Iya. Nah, lo kenapa kepilih jadi MC? Karena emang bergaul di baru kenal kemarin, Cing. Belum lama, paling sebulan lalu ya. 2 bulan lalu ya ketemunya. Ketemu. Udah lama sih sebelum suci sebenarnya kontak-kontakannya, tapi ketemunya baru setelah suci, lama tuh. Karena sumbing itu ketemunya juga kan karena. Lo kontak-kontakannya gimana? Hah? Maksudnya siapa yang kontak dulu? Di DM. Bang Nino. Takmi. Maksudnya kenapa lo kontak dia dalam rangka apa? Jadi waktu itu kan aku udah suci. Bingung mau apa ya? Materi apa? Biasanya aku tuh kan ngebuat materi itu dengan ejekan orang. Ejekan orang udah jadi materi. Nah ini apa ya kira-kira sering diejek juga. Oh Nico Junior. Aku DM. Nanya resah, Cing. Iya. Tapi kayaknya lo udah enggak ya? Nah, aku bilang gitu, gue kurang resah kalau soal sumping gitu. Makanya DM akhirnya
mau ketemu cuman nggak bisa karena waktu itu shoot di warnet kan karantina. Iya. Nggak boleh keluar. Iya. Tapi udah lama berarti kontak-kontakan. Kontak-kontakan udah lama. Nah lo kok mau? Jadi MC nih? Karena apa ya? Karena penasaran juga sih sebenarnya, Cing. Belum pernah kan sebenarnya nge-MC acara stand up, terus tahu datang ke acara stand up langsung tuh sebenarnya juga belum pernah. Oke. Ya, jadi kayak pengen lihat aja gimana sih kalau jadi acara stand up tuh bedanya sama MC. Kan kalau aku kan MC Sud Seventeen juga biasanya kan. Iya. Nah, bedanya apa gitu, pengen belajar aja sih. Tapi akhirnya udah datang ke acara stand up setelah dapet ini job ini atau belum malah? Kemarin ke acara stand up belum sih. Jadi ini pertama kali banget nih. MC-in orang-orang yang penggemar stand up. Iya. Iya. Kalau yakin Niko bisa kan banyak anak. Yakin lah. Makanya awalnya tuh MC-nya tuh pengen Niko sama Juan. Juan yang mana? Juan yang Hambing juga ada. Mana itu dia? Orangnya. Oh lo Juan. Lo kenapa enggak sama dia bertiga? Nah aku pikir kalau Bang Niko kan emang MC-nya basicnya MC tuh. Nah kalau Juan juga ditaruh. Kalau Juan basicnya sumbing doang gitu. Sumbing, mas sumbing biasa. Ya. Tapi celah dia 2 loh. Kita 1. Dia apa? Dia lebih sumbing, Dia celahnya 2. Bolongan. 1. Emang ada 2 ya? Ada yang 2. Ada yang satu, ada yang 2. Kenapa nggak Juan? Nah aku pikir ini kan Bang Niko nggak pernah MC stand up. Apalagi Juan. Wah kayaknya bakal berat nih kalau 2 ditaruh. Jadi satunya aku taruh anak stand up, MC stand up. Biar imbangin. Nah si Juan ngapain? Aku kasih jadi translator nanti. Jadi translator? Translator lo ngomong apa? Tapi 3 menit awal, 3 menit, 5 menit doang gitu. Kan dia sumbing juga. Ya itu ketidaksesuaian. Tapi itu ditulis, materi ditulis itu translatornya? Enggak sih, tektokan aja di panggung. Emang dia udah biasa sama lo tektokan? Nanti di briefing sebelum ini. Apa? Sebelum naik nanti di briefing. Oh briefing. Kasian ya orang sumbing ya. Kasian orang sumbing lo juga. Iya. Gitu. Berapa menit rencana ini? 40 menitan. 40 menitan. Kalau keseluruhan show? Keseluruhan show itu sekitar 2 jam, 3 jam lah. Wih, lama juga. Iya, itu opener anggaplah satu opener 10 menit. Itu udah 30 menit. Belum MC kincang-kincangnya MC tuh. Apanya MC? Omong-omongan. Tadi lo ngomong apa ya? Cincong. Hah? Cincong. Cincong maksudnya? Iya itu. Jadi kayak bahasa Korea ya kalau Iya. Oke. Lu tinggal didadain doang sih sebenarnya. Bunyinya udah iya. Ya gitu. Jadi sekitar 2 jam 3 jaman lah. 2 jam 3 jaman. Iya. Lumayan juga ya. Harga tiketnya berapa? 100. Tapi ada itunya tuh. Pengesalnya 100. Apa? Pengesal. Presale. Gue dengar sawer, ada sawer ya. Presale-nya maksudnya ya. Iya. Presale-nya. Sama OTS-nya 150 tuh. OTS 150. Iya. Nah regulernya itu rencananya nggak akan diadakan. Karena nggak ada. Itu kemarin ideku ada 3 tuh pembayarannya. Ada yang pengesal, ada yang reguler sama on the spot. Cuman kata anak-anak kayaknya yang reguler nggak usah. Oke, udah pepet juga sih. Iya. Tanggal 18 ya. Iya. 18 Maret. Ya tinggal setengah bulan lagi lah. Ada berapa tiket yang dijual ininya? Apa kapasitasnya? Kalau kapasitasnya itu 70 berapa gitu. Tapi aku iniannya tuh cuma 30. Apa? Masih namanya? Apa ketambahan gua? Gua juga belum di briefing. Tujuan. Apa nih? Target. Tujuan lo berapa? 30. Target sih lebih tepat. Targetnya 30. Tujuan itu kayak cita-cita. Karena nggak mau ngambil ekspektasi tinggi juga. Takutnya nggak habis. 30. Karena tempatnya juga gue ke Trikuk tuh yang kemarin itu ya, Bekasi Cup.
Iya, BKSD. Oh, BKSD. Berarti emang nggak terlalu besar, 30 emang, juga iya. udah lumayan lah, udah rame. Nah, sekarang yang OTS udah ada yang beli? Udah. Udah berapa? 15. Ya tinggal 15 lagi dong berarti. Iya. Sampai lo ke tujuan. Tujuan. Iya. Tinggal 15 Nik, lagi. tapi lo sama anak stand up banyak kenal atau bergaul sama anak stand up gak? Banyak kenalnya dari ngonten sih, Cing. Waktu itu pertama kan diajak ngonten sama Bang Uus. Ya. Terus kemarin juga pas yang tahun lalu nyoba stand up sekali itu banyak kenal lah, ketemu sama Bang Pras, ketemu Bang Dani gitu-gitu, banyak lumayan sih. Tapi emang nggak pernah nyoba stand up lagi? Belum lagi setelah yang kemarin itu. Lebih ke jangan sih. Kenapa? Cukup aku aja. Ntar nabrak ya image ya. Iya, Bang Niko cukup MC aja udah. Tapi MC memang profesi ini apa lo ada kerjaan lain? Kalau kerjaan kan baru setengah tahun yang lalu tuh baru di-cut karena masalah yang terakhir itu. Terus sejak itu paling cuma ngonten sama nge-MC Seventeen aja sih. Nggak bisa yang 18 tahun harus maksudnya? Ya biasanya kan 17, Cing, kalau cewek perempuan kan ulang tahun kan. Maksudnya ada orang yang gue ulang tahun nih, ulang tahun ke-19 lu mau gak jadi MC? Oh sorry gue. Gue prinsipnya 17. Biasanya 17. Lo telat 2 tahun lo. Gitu. Tapi lucu-lucu juga kan? Lo nge-MC-nya? Maksudnya nge-MC lucu atau nge-MC? Nge-MC lucu, kalau Seventeen kan nggak formal deh emang acara ini. Sendiri atau ada tandeman biasanya? Tergantung acaranya, tergantung kebutuhan juga. Biasanya kalau ada yang acaranya satu MC aja, biasanya yang berdua gitu. Rata-rata sih 2 MC tapi. Nah itu sama lo memang? Maksudnya tandemannya lo yang pilih, yang udah biasa atau gimana? Oh enggak, kadang baru tahu MC siapa di venue gitu. Kadang baru kenal juga gitu. OTS. Iya, on the spot ya. Tapi nggak pakai reguler ya. Karena tujuannya cuma 30. Tujuan apa nanti? Target penonton bukan tujuan. Targetnya cuma 30. Ya, ini gue udah tahu lah sejarahnya kenapa jadi sumbing. Kalau lo nih kenapa jadi sumbing nih? Karena dulu mama sempat di prank sama dokter. Di prank. Iya, jadi dia sekali tuh check up kandungan, kata dokternya yang di situ ini kandungannya bermasalah nih gitu. Ini kayaknya kalau anaknya lahir juga ada yang kurang lah gitu-gitu. Iya. Stres tuh dia 2 minggu nggak makan. Stres nggak makan, terus akhirnya dibawa lah sama almarhum papa ke rumah sakit lain. Coba deh ke rumah sakit lain gitu. Terus pas di check up katanya sehat-sehat aja gitu sebenarnya gitu. Cuma karena udah keburu 2 minggu nggak makan itu, akhirnya jadi ini. Ada yang terhambat lah. Iya, terhambat. Nah, Bang Niko itu lebih percaya ke dokter yang mana? Kan gue juga yang kedua lah, Pi. Yang kedua lah. Jadi emang kalau sumbing itu memang prosesnya itu di dalam kandungan? Sepertinya begitu ya, kayaknya ya, Pi. Tumbuh tidak sempurna. Tumbuhnya tidak sempurna dan harus dioperasi. Operasi. Harusnya operasi. Kembali ke orang yang masing-masing. Iya sih. Maksudnya emang iya. Tergantung emang prinsipnya. kembali ke orang masing-masing gitu. Begitu mati juga dikubur atau enggak ya tergantung keluarganya sih. Mau dikubur atau mau diawetin. Benar. Iya benar. Tapi keparahannya itu semua bisa bukan direnov namanya apa sih? Kok bedahnya bedah konstruktif ya, konstruksi ya. Itu semua bisa Sebenarnya bisa aja. Kalau aku tuh harusnya operasi kan 2 kali, Cing. Oke. Jadi kan namanya celah bibir dan langit-langit kalau kerennya kan. Apa? Celah bibir dan langit-langit. Oke. Ya. Kalau aku tuh udah yang langit-langitnya udah. Terus yang bibir juga udah. Yang belum nih hidung. Ini harusnya 3 kali. Jadi hidungnya ini kenapa? Kalau ini kan masih ada celah nih, di gusi juga belum ditutup kan, jadi jadi belum selesai semua lah sebenarnya. Maksudnya di gusi ada celahnya gimana? Ada bolong, Cing, gusi kan kita ini. Kan kalau sumbing tuh gini, Cing. Ini langit-langitnya, ini bibir nih, ujung nih. Nah dia gini. Iya gini. Nah tahap pertama tuh dijahit dulu gini, langit-langitnya. Nah ini kan ada celah. Nah itu celahnya apa? Kosong? Kok bolong aja gitu. Jadi, sebelum dirapetin gitu bolong? Iya, ini bolong nih, masih bolong nih. Jadi kita kalau minum air nih bisa keluar di hidung gitu. Mau lihat kita atraksi? Masa. Cukup Mas Muslim. Jadi 3 kali operasi? 3 kali. Si langit-langit, bibir sama hidung. Ya. Nah lu?
Aku 2 kali, baru 2 kali. Yang langit-langit dan bibir? Iya. Hidung? Hidung enggak. Karena ekonomi. Sama. Miskin, karena miskin. Tergantung Kembali ke orang yang masing-masing. Kembali ke orang yang masing-masing. Iya, emang iya sih, kembali ke orang yang masing-masing. Nah, sebenarnya dua doang cukup sih, 2 operasi. Ini kan lu sama-sama 2 kali operasi. Terus kenapa ya dia Davi lebih lebih nggak rapi jahitannya? Karena kan ditarik tadi anjing. Nggak, ini ditarik kan langit. Gak maksudnya suaranya tuh lebih dengung gitu kalau dia. Iya, karena ditarik tadi nih. Kan gini tuh, udah dijahit kan, rapat. Iseng banget sih. Nah, terus gatel pas mau sembuh. Akhirnya ditarik jahitannya. Selayaknya jahitan ditarik. Jadi membuka lagi. Dikit doang tapi. Sekarang? Iya. Maksudnya kalau mau dirapetin lagi bisa? Jahit lagi. Ya, kembali kepada kembali kepada orang yang masing-masing. Mau dirapetin apa enggak? Iya. Kalau dirapetin itu akan merubah hasil suara juga? Tapi kalau aku emang terapi bicara sih waktu itu. Dia ngomong gitu, latihan ngomong gitu. Ada sempat 6 bulan atau setahun gitu. Ada apanya yang diterapi? Maksudnya kayaknya mungkin latihan ngomong itu, cuma udah lupa juga sih, udah nggak ada di memori juga sih. Cuma kata mama tuh sempat terapi ngomong gitu. Iya. Setahunan, makanya mungkin. Nyanyi tuh. Iya mungkin kali ya. Iya. Ya tapi paling susah ngomongnya R. Lah apa? R. S. N. N. Ya R nggak bisa ada R. Kan yang bergetar ini lidah. Soalnya kan langit-langitnya bolong, jadi napasnya nggak bisa ketahan. Ada celahnya gitu, anginnya keluar gitu. Bocor tipis sih. Bocor halus. Jadi nggak ada langit-langit yang bisa bikin nahan gini-gininya gitu. Jadi rek gitu doang. Nyangkut. Orang harusnya gitu kan. Gitu. Nyangkut. Bukan nyangkut, lebih keselip. Iya. Keselip. Maksudnya keselip lidah. Keselip lidah lo bisa lo. Dalam arti kata sesungguhnya. Orang kan keselip lidah jadi salah ngomong gitu ya. Lo beneran. Kan keselip jadi agak keseleo. Tapi kalau lo memang suaranya juga udah sempurna ya. Iya sih, kalau suara banyak makanya banyak orang yang bilang kayak nggak percaya kalau aku sumbing. Pada bilang gitu, gimmick doang ya sumbing lo gitu-gitu. Karena ngomongnya tuh terlalu jelas gitu. Tapi pernah ingat lo ngomong lo nggak jelas atau emang udah dari kecil udah dioperasi terus? Karena dari kecil dioperasi sih Cing, jadi udah lupa. Ingatnya cuma kayak sempat waktu sebelum operasi tuh ingat tuh bentukannya kayak emang ini bibir kan nempel tuh sama hidung ya. Iya gitu doang sih ingetnya. Kalau ngomong sih lupa. Itu lo umur berapa dioperasi? Umur dari baru mau setahun kayaknya deh. Udah dioperasi? Udah dioperasi langsung. Lupa. Lupa berapa tahunnya. Nggak ingat. Berarti ada pengaruhnya gak segera dioperasi sama didiemin dulu semakin lama gitu maksudnya? Kayaknya kalau misal semakin lama tuh nanti nggak bisa dijahit, misalnya ditambal. Gitu. Iya. Kalau bohong lo. Beneran. Ditambal apanya? Ditambal pakai kulit lunak gitu kayak pipi burit. Diambil dagingnya tuh. Oh iya itu benar. Oh udah nggak bisa dijahit lagi karena udah terlalu tua. Iya, udah nggak elastis ya. Iya. Berarti ya lo juga dalam ini dong masa-masa umur kecil pokoknya. Di bawah ya. Kalau enggak ya akan terlalu keras untuk ditarik. Iya. Nah, Dik, lo setelah diajak jadi MC, apa persiapannya apa lo? Nanti penontonnya gar-gar lo penonton. Iya, makanya kemarin juga bilang Davi sih sebenarnya, ini gimana maksudnya belum pernah MC acara begini, langsung dikasih MC begini gimana? Aman gak? Dia bilang aman-aman. Entar kan ada yang nuntun katanya gitu. Iya kan harus ini juga sama lo udah sering ketemu. Nah, itu dia belum kenal, Cing, belum ketemu juga. Kenapa ya menyandingkan ini? MC kan paling nggak harus pernah ketemu gitu. Apa keyakinan lo apa sih, Davi? Tujuan lo, target? Tujuannya adalah nggak ada pengen
pengen sama Semik aja karena ada di salah satu setlist. Oke, iya. Itu ini bakal jadi materi juga. Iya. Tapi harusnya sih bisa ya. Menurut lo yakin Niko bisa? Insya Bisa lah. Penonton stand up itu enak, gampang dibikin ketawa karena dia nonton datang Emang untuk pengen nonton untuk Untuk ketawa. ketawa. Oh iya, Jadi bener sih, iya. jadi secara kan akan lebih besar. Iya. Tapi kalau lucu, Itu dia Apalagi khawatirnya. penonton Bekasi itu keras. keras-keras Bekasi, gahar-gahar, nyaut mulu kerjaannya. Hah? Wah, gitu langsung. Iya. Tapi harusnya kalau lo udah biasa MC ada belo. Ada belo. Aman. Belo tuh Belo buat tuh emang. MC Loh, dia jago. gokil. Emang ya. gak ada lawan sekarang Iya. MC. Tapi akan jauh sama audiens Sweet Seventeen. Pasti, karena secara umur juga pasti beda. Iya. Secara jokes juga pasti beda. Iya. Lo tidak ada persiapan khusus atau lo coba-coba lihat ke Iya, open mic. ke open mic? Ya boleh Pi, ntar ajak ya. Boleh. Malam ini ada Jakmus. Injak pus. Mic Jakmus ada. Lo open mic juga nih? Enggak. Enggak. Malam ini ada ini. Mau pijit. Goblok. Mau pijit apaan? Pijit Enggak, langit-langit. pegel nih, sakit. Lagi Emang sebegitu ramenya sih tukang pijit sampai nggak bisa batalin gitu misalnya ini. soalnya udah janjian sama cewekku. Lo pijit berdua? Iya, kan ada yang cowok ada yang cewek. Oh. Bareng gitu. Pijit keluarga. Oh, pijit sehat. Pijit sehat. Pijit plus. Hah? Pijit plus kan plus PPH ada plus PPN. Banyak. Iya. Jadi tapi maksudnya paling nggak lo harus lihat ya sih. suasana gimana orang stand up, gimana penontonnya gitu. Biar nggak kaget-kaget juga. Iya. Tahu-tahu. Bekasi emang gahar, Bekasi itu gahar. Bang Panja itu ngakuin kalau Bekasi itu paling keras penontonnya. Iya. Tapi begitu kita bisa nundukin, enak diomongin apa aja kagak ada yang sakit hati. Iya. Gitu. Belo, Wawan tuh kalau MC jahat-jahat banget mulutnya tapi Tapi anak jahat kalau ini. iya, tapi lu enaknya orang ngambil lucunya ya. Nggak tersinggung gitu. Orang mah enak-enak aja. Enak kok. Iya. Nah, terakhir lo open mic-in si materi ini kapan? Apa udah jadi? Udah solid udah? 70% solid sih. Oke, lo open mic di keliling. Terakhir tuh di open mic di Bogor. Oke. Udah tuh. Tinggal beat closing-nya doang. Menuju ke penutupnya. Belum nemu. Tapi udah Premis sudah ada gitu. udah. Oke. Premisnya udah. Pokoknya sampai habis udah ada, tinggal nyelipin punchline gitu. Iya, apa sih yang mau diomongin secara garis besar nih? Ada tema besarnya nggak? Payungnya adalah ini selama setahun aku di sini. Oke. Yang tiba-tiba bisa diundang ke Densu. Pokoknya yang tiba-tiba follower naik lah gitu. Intinya. Dari yang kesini nggak punya apa-apa sampai masih nggak punya apa-apa. Iya pokoknya. Berarti konsisten orangnya maksudnya dari datang nggak punya apa-apa sampai sekarang tetap susah lo konsisten. Yang diperlukan konsistensi. Iya pokoknya itu perjalanan setahun lah. Iya. Sekarang masih kerja lo? Udah enggak. Dia tahu nggak kerjanya apa Eko dulu? Kemarin terakhir bilang perawat yang bank darah itu. Iya, tapi di bagian call center. Jelasin orang. Iya. Butuh kejelasan. Kenapa? Sekarang udah enggak? Udah enggak. Kenapa katanya? Kenapanya itu karena itu nanti juga sebenarnya akan dijelasin di show itu. Oke. Lebih ininya ditipu. Hah? Ditipu. Ditipu siapa? Nah ini ditipu. Maksudnya ditipu customer. Dia kan call center, maksudnya ditipu siapa? Lo digendam. Diarahkan ke ATM gitu. Sama ini. Lo kan orang call center, tipunya gimana? Ayo telepon terus coba bapak ke ATM. Terus lo pergi ke ATM. Nggak, jadi kan belakangan ini beberapa bulan ini alhamdulillah gitu aku
konten terus. Nah dari situ kenal konten kreator. Kenal lama salah satu konten kreator. Dia orang kaya. Suaminya lebih tepatnya. Suaminya kaya lah. Nah diajak main film. Terus diajak buat show juga. Tapi posisinya ini diajak main film dulu lah ini. Diajak main film, oke bisa. Syutingnya Desember. Oke. Terus di bulan sebelum Desember itu November ya? Iya. Kita gue lihat dulu ya. Nah sebelum November aku diundang ke rumah dia. Disuruh sana. Aku kira mau ngomongin syuting ini, tanda tangan segala apa kan. Ternyata dia mau ngomongin mau bikin show. Ayo bikinin show, aku bikinin show kata dia gitu. Nanti biayanya semua aku yang biayain. Ayo, aku bilang, aku mau dong. Terus cuman aku minta ini roastingin istriku katanya. Oke. Nah, wah itu aku nggak bisa ngeyain, aku harus konsul ke anak komunitas. Konsul lah ya, konsul. Anak komunitas bilang gini, ya terserah. Cuman kalau menurut kita show itu adalah intim. Itu adalah ilham lu sama menonton lu. Nggak bisa ada orang lain. Kalaupun mau diganti aja namanya, jangan show, roasting. Akhirnya aku bilang ke si orang ini, nggak bisa, show-nya nggak bisa. Nah mungkin itu dia sakit hati mungkin gimana gitu. Nah pas syuting filmnya nggak di calling, tapi filmnya jalan. Nah ditipunya? Itu aku udah kepalang resign. Itunya lo nggak jelasin, belum ketipu kayaknya nih, cuman gadil doang. Iya, aku udah kepalang resign karena katanya syutingnya tuh 10 hari. Ya udah, aku kan nggak bisa izin. Iya. Lo belum tanda tangan, terus lo udah resign dari Bank Dara itu, tapi tidak jadi sih. Tidak jadi. Mungkin penyebabnya adalah karena show itu. Tidak menerima show itu yang biasa. Orang kaya kan gitu. Kenapa orang kaya? Suka ngajak roasting? Enggak. Minum ini dia. Minum air putih. Iya. Suka mempermainkan nasib orang gitu. Benar. Lu aja lagi keburu resign. Ondel. Yeah. Tapi lu emang udah meyakinkan banget waktu itu. Emang kan lu emang pengen banget nih. Iya. Akhirnya ya udahlah. Tuhan berkata lain. Oke. Mungkin ini jalan yang lebih baik. Bijak. Itu FYP-nya nanti dipotong. Iya. Bagian yang mungkin nggak ada kasus ya gitu. Iya. Nah sekarang setelah nggak kerja di Bank Darah, ngapain? Kegiatannya udah konten. Udah apa namanya? Total aja di komedi. Total di dunia seni. Dunia seni. Emang apa aja? Kita harus nyebutnya dunia seni. Supaya nggak direndahkan orang. Karena Kalau apa, nyebut apa lo ngerasa masih TikToker? Ya, konten-konten aja. Hah? Konten-konten. Konten-konten. Bedanya ngapain konten? Oh. Pengangguran kan ini mah. Iya, pekerja seni. Apaan kerjaannya? Kerja seni. Ngapain aja sih? Ya ngonten. Oh, pengangguran tetap. Ujungnya tetap pengangguran. Cuma lebih lama ya. Cuma kan lebih bagus itu. Kalau seni kan ada kuliahnya. Iya. Kalau konten kan nggak ada. Iya. Tapi kan lama-lama orang konten tuh hampir kayak gamers lah. Dulu orang kayak ngegame, lo pengangguran main game doang gitu. Tapi sekarang udah ada profesi gamer gitu. Konten juga banyak banget yang kaya, Davi, gara-gara konten. Tapi kan orang awam tahunya itu upload biasa. Nggak tahu kalau ada TikTok, kalau ada apa gitu. Oh, konten. Oh, Itu mah pengangguran. Iya. Nah, tapi kan aku tinggal tuh di Cibitung. Itu kampung banget tempatnya. Jadi ditanyain tuh kan mau kemana? Om Dapi. Iya. Mau syuting. Tanya emang konten.
Tapi kan di syuting juga kan. Iya. Nah, kita harus pintar memilih kata. Iya. Memang di sana rata-rata apa? Tempat tinggal lo di Cibitung. Guru pabrik. Oh. Kita bilang konten, pengangguran. Nggak ada konten ya di situ ya. Nggak ada konten. Iya. Tapi kocak juga sih konten. Lo supaya tidak dibilang, tidak direndahkan. Seniman. Pekerja seni. Pelaku seni. Pelaku seni. Itu lebih berpendidikan. Pelaku seni. Pelaku seni. Berbobot ya sih. Iya. Ngapain aja kerjanya ya? Konten. Oh, pengangguran. Di ujungnya pakai juga ya. Iya. Itu MC di depan klub gimana? Depan orang mabuk lu ya sering gitu ya? Lumayan. MC depan orang mabuk sering nih. Gimana ini yang Sweet Seventeen mabok? Bukan di klub yang HW. Oh, sebelum ditutup. Sebelum saya yang ditutup karir saya sih. Mereka sih buka terus sampai hari ini makin rame. Enggak, waktu sebelum kasus tutup itu. Iya, sebelum kasus. Lo MC tetap di situ Brand ambassador kan. Oh, anjing. Mohon maaf nih, ini udah setengah jam tapi rokoknya nggak dinyalain. Bener, Cing pinjam korek dari tadi cuma belum. Mau dong, minta dong satu dong. Rokok gua habis. Iya. Memotong pembicaraan. Iya nggak apa-apa. Makasih udah lihat ya. Setengah jam. Gue nungguin momennya gitu. Buka Cing pinjam korek gitu. Bukan rokok. Gue gak ada rokok. Gue bilang Iya, gue juga kalau nggak dinyala-nyalain, gue mau minta nih gitu, nggak enak kan? Kalau dia belum nyala, gue diminta. Sama-sama nunggu, akhirnya asem. Untung ada lu. Lo brand ambassador malah? Brand ambassador dulu. Dipecat? Di cut, betul. Karena mungkin mereka udah nggak butuh terlalu banyak orang orang kreatif. Orang semua emang cuma gua kan. Iya. Iya udah nggak terlalu butuh banyak tim kreatif juga kayaknya. Oh, emang lo di sana sebagai apa kok? Awalnya sebenarnya masuknya jadi tim kreatif, jadi kayak namanya keren-kerenannya kreatif spesialis. Ya jadi sebenarnya cuma kasih ide konten gitu-gitu sih. Nah, cuma berjalannya waktu akhirnya disuruh jadi brand ambassador bareng ada beberapa teman juga di sana gitu. Udah setahun lebih jalan, akhirnya kasus yang kemarin akhirnya ya udah gitu. Itu lo kreatifnya? Bukan, itu nggak tahu menau tuh. Sumpah ini mah. Bukan. Kalau itu saya udah di penjara. Tapi gara-gara itu memang akhirnya banyak yang dikurangin. Gara-gara tutup juga itunya kan? Iya, sempat tutup juga kan agak lama tuh 2-3 bulan terus sempat tutup. Akhirnya banyak yang dikurangin, banyak yang pindah kerja gitu-gitu. Iya. Nah, MC di depan orang mabuk gimana rasanya? Malah enak. Iya. Enak sih gue. Aku pernah nge-MC gitu, Cing. Ini kan nge-MC nih. Tapi kan kalau misalnya di klub itu nge-MC kan memang bukan nge-MC yang lucu gitu. Ada DJ-nya, kita cuma jadi nganterin bridging satu item ke item lain aja gitu. Iya gitu. Paling jadi crowd control gitu kan. Terus kelar nge-MC tuh disuruh minum lah. Tapi enak banget tuh, itu baru pertama kali juga culture shock juga. Jadi dikasih minum, dikasih botol, ada 100.000 gitu di ininya, di selipan botolnya gitu. Oh minum kan, minum, lama-lama pusing juga kan. Pusing akhirnya pulang cuma udah lupa, nggak sadar pulang gitu. Tiba-tiba melek tuh udah di kolong ranjang di rumah. Bisa pulang. Terus pas bangun ngecek celana masih pakai celana yang semalam kan. Buka, 1 juta. Jadi cuma nemenin orang minum doang. Dapat 100.000 sekali teguk gitu. Jatuh kayak LC sih. Kalau Bang Alay di mana? Sama. Masih. Tapi dia masih. Dia kan emang MC yang DJ itu. Jadi arahnya bikin lagu kalau dia. Akhirnya lo begitu terus tuh setiap MC dapat. Nah, karena sebenarnya aku nggak gitu suka minum, jadi nggak terlalu sering juga, Cing. Maksudnya emang nggak bisa terlalu sering gitu minum, capek gitu. Jadi nggak sering banget sih. Itu kerjaan ini aja. Benar. Tapi nggak ada ini, nggak sampai tepar gitu, nggak sadar. Tepar sering. Bangun-bangun nggak pakai celana. Pakai, masih cowok juga sebelahnya juga sih. 2 kali tepar pernah. Iya.
Ya paling nggak udah ada beberapa pengalaman lah ngadepin crowd yang macam-macam. Iya. Dan nanti adalah pengalaman pertama untuk ngadepin crowd anak stand up. Betul. Sebenarnya pernah juga yang tahun lalu Holy Wings pernah bikin acara sama Emily juga. Itu kan temanya kan jadi yang stand up tuh ada openernya si siapa namanya? Yang buta. Blind Man Jack. Iya, Blind Man Jack. Terus baru aku sama Bang Dani tuh stand up gitu. Nah cuma waktu itu kan penontonnya kayaknya kebagi ya antara penonton stand up sama penonton yang datang buat orang kantor yang aku suruh datang biar bantuin ketawa. Karena takut. Jadi aman aja. Tapi lucu akhirnya. Iya, kalau menurut kan nanya Bang Danet gitu ya kan pertama ininya sama Bang Danet apa namanya kombutnya sama Bang Danet. Cuma sebenarnya nggak kombut juga sih, Bang Danet cuma bilang tulis aja keresahan lo apa, nanti ya tinggal di ini patah-patahin aja gitu-gitu. Aku bikin sendiri materinya, ketik tuh bener-bener ketik per kata gitu, Cing. Jadi pakai apa namanya Microsoft Word gitu, bener-bener per kata. Ini gimana setup punchline-nya. Kata Bang Danet, oke, pas kelar stand up juga Bang Danet bilang udah oke sih katanya gitu. Udah oke, Ya. untuk memulai. Udah memulai. Bang Pras juga bilang gitu, lu harus lanjutin tapi ngomongnya mabok jadi gue nggak tahu percaya apa enggak. Ngomongnya lagi mabok gitu. Iya. Jadi nggak tahu bisa bukan lu kali dia salah kali. Iya, dikira ada api kan nggak tahu juga gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Amin. MC-nya juga lancar. Amin. Nanti show lo juga lancar. Amin. Jadi kalau ada yang mau beli silakan di deskripsi ada Man ya. Di deskripsi ada belinya tanggal 18 Maret ini di Three Cooks, tempatnya enak, dingin ya. Yang penting dingin jadi nyaman nontonnya, terus juga intim, dekat sama Pejabat. bukan sama panggungnya sih gitu. Dia ada panggungnya kan ya? Ada, akan dibuatin. Ada panggungnya ya. Jadi nontonnya enak lah. Lo bisa beli sekarang harganya masih 125 ya? 100.000, masih 100.000. Kalau lo datang langsung ke sana 150. Yang 150.000 udah laku 15. Tujuannya adalah 30. Rolling Stone ya? Mana poster? Noning non. Nah ini ada juga nih bajunya dari Dapi. Weh, Nih. noning non. Rolling Stone tapi sumbi. Noning non. Noning non. Noning Nun. Bibirnya agak lain. Noning non. Iya. Noning non. Noning Nun, ya. Silakan dibeli, dipesan karena tempatnya terbatas. Dari kapasitasnya juga memang hanya 70 ya. 70. Hanya 70. Hanya 70. Jadi Tapi tujuannya 30. tujuannya 30. Garis miring target tuh. Iya. Oke Davi, terima kasih. Diko, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus dan lancar persiapannya dan show-nya juga sukses. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.